Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, bertemu lagi dalam program Ramadan Asik, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan kegiatan tadarus Quran untuk menambah keberkahan kita pada kegiatan hari ini. Dan untuk kali ini, tadarus Qurannya insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Isbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa pada kita dengan tujuan untuk menggapai ketakwaan. Namun tidak jarang dalam pelaksanaannya puasa kita berakhir dengan sia-sia karena hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang akan membuat puasa kita menjadi sia-sia, dengan harapan agar puasa kita bisa lebih berkualitas dan menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini materinya akan disajikan oleh guru kita pelajari bersama, kita simak bersama, dan materinya akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Reswawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kekeliruan yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Karena Rasulullah SAW pernah mengancamkan bahwa ada sebagian yang mereka melakukan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan sekarang kita akan mengkaji bagaimana tips-tipsnya supaya kita tidak termasuk kepada golongan orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi akan mendapatkan lebih dari itu. Sebagaimana tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam artinya berarti ketika seseorang menjalankan ibadah berpuasa, dia mampu mencapai ketakwaan, maka puasanya tidak sia-sia. Dan sebaliknya, ketika orang tersebut selama melakukan ibadah puasa menahan lapar dan dahaga tapi tidak mencapai derajat takwa,
maka dia mendapatkan sia-sia puasa yang sudah dilakukan selama 30 hari sampai dia mengorbankan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak mencapai derajat takwa. Nah, yang akan kita bahas kali ini, bagaimana supaya kita setelah melakukan ibadah puasa atau bahkan selama menjalankan ibadah puasa, kita akan mendapatkan derajat takwa tersebut. Untuk takwa kita sudah membahasnya di awal atau di pembukaan sebelum kita memasuki sesi Ramadan. Nanti yang sekarang, insya Allah kita akan membahas ciri-ciri orang yang berhasil mendapatkan derajat takwa melalui puasanya. Berarti puasanya tidak sia-sia dong, karena dia mendapatkan satu keutamaan, yaitu meraih derajat takwa. Orang yang mendapatkan derajat takwa ada progres atau ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Saya simpulkan ada 3. Yang pertama, dia ada peningkatan dari sisi akidah. Yang kedua, dia ada peningkatan dari sisi ubudiyah. Dan yang terakhir, dia ada peningkatan dari sisi akhlaknya. Saya akan mengkaji satu persatu. Pertama, akan ada peningkatan dari sisi akidah atau perubahan yang sangat signifikan dari akidahnya. Orang yang melakukan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas, maka dia tidak akan diganggu oleh hal-hal seperti riya. Kenapa? Karena dalam proses ibadah puasa itu hubungannya antara dia dengan Allah langsung. Tidak ada satu orang pun yang tahu apakah kita melakukan ibadah puasa atau tidak. Tapi Allah tahu. Dan ketika kita menahan lapar, menahan haus, meskipun banyak peluang kita untuk mencuri-curi waktu, misalkan ketika orang lain tidak melihat, kita berbuka, kita minum, misalkan karena kita sudah tidak kuat. Meskipun kita mampu melakukan itu, tapi kita menahannya karena yakin Allah melihat. Nah, ketika seseorang terbiasa merasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mulai ada yang berbeda dari sisi akidah. Dia yakin senantiasa hidupnya selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan modal yang paling utama. Yang kedua, akan ada perubahan dari sisi ubudiyah. Sebagaimana kita tahu, ketika orang berpuasa atau selama di bulan Ramadan, ada satu anjuran dari Rasulullah SAW, yaitu sholat sunat tarawih. Orang yang malas untuk melakukan sholat fardu misalkan, atau menunda-nunda sholat fardu, tapi ketika masuk di bulan Ramadan, orang akan semangat untuk melakukan ibadah sunat, yaitu sholat sunat tarawih. Meskipun jumlah rakaatnya lebih banyak daripada jumlah rakaat sholat fardu, tapi dia senantiasa termotivasi. Artinya ada peningkatan dari sisi ubudiyah. Dan ketika setelah beres Ramadan, ternyata peningkatan ini pun terus bertahan. Dia senantiasa melakukan qiyamul lail sebagai pengganti dari sholat sunat tarawih, misalkan sholat sunat tahajud misalkan, meskipun tidak setiap malam, meskipun misalkan 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, berarti ada progres perubahan dalam sisi ubudiyah. Berarti dia sudah ada perubahan dari dua sisi. Yang pertama sisi akidah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua dari sisi ubudiyah, senantiasa termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah. Dan yang terakhir adalah ada perubahan dari sisi akhlak. Apa perubahan dari sisi akhlak? Ketika seseorang melakukan ibadah puasa, kata Allah, maka orang itu akan mendapatkan derajat takwa. Takwa dari sisi akhlaknya kita kaji dari Quran surat Ali Imran ayat 134 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama, karakter orang yang mencapai derajat takwa, maka dia akan termotivasi untuk memberi, untuk berbagi, untuk berinfak di situasi yang dia lapang maupun sempit. Artinya meskipun dia sedang banyak harta, dia berbagi, ataupun dia mungkin sedang kekurangan harta tapi dia masih sempat menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain. Karakter yang pertama adalah dia senang berbagi dan senantiasa memberi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Dia senantiasa membuat amarahnya itu bisa diredam. Wal kadhiminal ghaid, dia bisa menahan amarahnya atau sisi sabarnya meningkat. Setelah dia senantiasa berbagi, maka dia menjadi orang yang penyabar. Banyak orang yang membuat dia marah, tapi dia mampu meredam amarahnya. Dan yang terakhir, kata Allah di ayat ini adalah setelah wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, dia mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ditutup dengan ayatnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya
Tiga perilaku ini, yaitu perilaku berinfak atau berbagi dan memberi, perilaku menahan amarah, perilaku senantiasa memaafkan, ini sebagai modal dasar untuk bisa melakukan kebaikan berikutnya. Artinya, dari sisi akhlak, orang tersebut akan ada perubahan, dia senang berbagi, terutama dalam tiga sisi yang tadi. Dia senang berbagi, dia senang memaafkan, dan dia juga senantiasa mudah untuk menahan amarahnya. Karena Allah berjanji di Quran surat At-Talaq akhir ayat 2 dan di awal ayat 3, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan membukakan pintu keluar, jalan keluar dari kesulitan. Di sisi kehidupan manusia, pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan sebagai ujian. Tapi kata Allah, bagi orang yang bertakwa, Allah akan membukakan pintu keluar. Dalam arti Allah akan memberikan solusi di saat kita sedang membutuhkannya. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan membukakan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya selama dia hidup di alam dunia ini. Dan yang kedua, ini yang paling menakjubkan dari ayat ini adalah untuk bagi orang-orang yang bertakwa, khususnya kata Allah di awal ayat ketiga, warzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, ketika seseorang berhasil selama 30 hari dalam bulan Ramadan melakukan ibadah puasa, dan dia diaplikasikan setelah Ramadan, yaitu dengan meningkatnya akidah, senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah, meningkatnya ubudiyah, senantiasa termotivasi untuk melakukan ibadah, dan ada perubahan dari sisi akhlak, senantiasa termotivasi untuk melakukan berbagai macam kebaikan, maka setelah pas Ramadan Allah berjanji Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang akan mendatangi. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, demikian hal-hal yang bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia. Mudah-mudahan dengan menonton kajian ini kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita dan pada akhirnya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wafa, selain dapat atau bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa juga memiliki manfaat lainnya, baik dari segi medis ataupun yang lainnya. Dan pada ensiklopedia Islam kali ini kita akan mengupas 5 hal menarik terkait dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafedia. Wafedia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Pemirsa Wafedia, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan umat muslim. Puasa ada yang wajib dan juga yang sunnah. Di antara puasa wajib, salah satunya adalah puasa Ramadan yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Setiap ibadah yang Allah wajibkan pastinya memiliki hikmah tersendiri. Begitupun dengan puasa yang memiliki banyak manfaat bagi umat muslim. Dan hal ini juga didukung dengan berbagai data ilmiah. Pada episode kali ini, kami akan merangkum beberapa fakta menarik seputar puasa versi Wafedia. Pemirsa Wafedia, fakta unik yang pertama tentang sumber energi tubuh saat berpuasa. Fakta mengatakan bahwa sekitar 8 jam setelah makan sahur sebenarnya tubuh tidak dalam fase berpuasa. Mengapa demikian? Karena pada waktu tersebut tubuh bekerja untuk mencerna dan menyerap gizi serta nutrisi dari makanan dan minuman saat sahur. Setelah tubuh memasuki fase puasa, maka tubuh akan mulai mengandalkan glukosa yang tersimpan dalam hati dan otot sebagai sumber energi. Semakin lama cadangan glukosa itu habis, maka lemak tubuh akan menjadi sumber energi selanjutnya. Fakta kedua,
Tidak baik jika langsung tidur setelah makan sahur. Hayo, siapa di sini habis makan sahur, sholat subuh, lalu tidur lagi? Tidak dianjurkan karena tidak baik bagi tubuh kita. Pada saat sahur, makanan yang masuk ke dalam perut akan dicerna oleh lambung, kemudian diserap untuk dijadikan energi. Oleh sebab itu, setidaknya berilah jarak waktu sekitar 2 jam agar tubuh dapat mencerna makanan. Namun, lain halnya jika kita tetap saja tidur. Selama tidur, kecepatan sistem pencernaan akan melambat. Saat itu, enzim dan asam lambung yang berfungsi mencerna makanan menjadi tidak aktif, sehingga makanan yang disantap saat sahur tidak akan dicerna dengan baik. Karenanya, yuk hindari tidur setelah sahur. Lebih baik kita gunakan waktu itu untuk membaca dan menghafal Al-Quran atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Fakta ketiga tentang bau mulut saat berpuasa. Bau mulut orang yang sedang berpuasa ternyata tidak sepenuhnya berasal dari mulut. Ibnu Rajab rahimahullah telah menjelaskan perihal ini dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif. Ia mengatakan bahwa kekosongan lambung dan makanan. Bau ini memang tidak disukai oleh manusia, namun baik di sisi Allah karena muncul dari ketaatan seorang hamba untuk mencari keridhoannya. Wafedia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan cara untuk meminimalisir bau tersebut dengan bersiwak atau menggosok gigi. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad bahwa salah seorang sahabat telah menceritakan beliau pernah melihat Nabi bersiwak beberapa kali hingga tidak dapat dihitung banyaknya, meskipun saat itu beliau sedang berpuasa. Berikutnya tentang anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa. Jika ditunda-tunda, maka dapat menimbulkan masalah. Di antaranya kadar gula darah turun, tubuh menjadi lebih dehidrasi, dan gastritis. Fakta terakhir mengenai anjuran berbuka dengan yang manis. Berbuka puasa dengan yang manis sangatlah dianjurkan. Nabi mencontohkan untuk berbuka dengan yang manis, yaitu kurma. Karena kandungan gula alami yang terdapat dalam kurma dapat dengan cepat diserap oleh tubuh dan menjadi energi. Pemirsa Wafedia, itulah beberapa fakta yang menarik seputar puasa. Marilah kita manfaatkan hadirnya bulan Ramadan yang penuh ampunan dan maghfirah. Semoga dengan hadirnya bulan Ramadan ini bisa meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa Wafedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Sahabat Al-Wafa, dalam segmen Netizen Story kali ini kita sudah mendapatkan kiriman video sholawat dari guru dan alumni Sekolah Al-Wafa yang berjudul Al-Wabah. Video ini merupakan doa agar kita terhindar dari wabah penyakit. Seperti kondisi yang saat ini sedang kita alami di dunia umumnya dan Indonesia khususnya, kita sedang terkena wabah COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat Al-Wafa, video ini juga menjadi penghujung akhir penjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Ramadan Asik karena akan banyak informasi yang akan menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Saya dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi dalam episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hindari kami dari kekurangan pangan, Cobaan hidup dan wabah penyakit. di dunia khususnya di negara kami, Indonesia.
dalam menata dunia. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Dengan ribuan dosaku minta belas kasih-Mu, ya Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa atau hashtag Al-Wafa Fun.